Terima kasih. Masih ada waktu 20 detik. Regulasi apabila ada tentu butuh penegakan. Regulasi apabila ada tentu butuh pelaksanaan. Oleh karena itu, rakyat Sumba Barat Daya, hindarkanlah dari abrasi yang terjadi. Karena apa? Dari laut kita bangun Sumba Barat Daya. Waktu selesai. Kami berikan kesempatan untuk tanggapan balik dari paslon nomor urut 1 dengan waktu 2 menit dari mulai berbicara. Silakan. Baik, terkait dengan abrasi, Sumba merupakan pulau tercantik di dunia. Ini menjadi PR bersama. Ini menjadi PR bersama dan menjadi tantangan. Kenapa? Bali masa lalu, Labuan Bajo masa kini, Sumba menjadi masa depan. Tapi apa guna kalau pantainya abrasi dan rusak? Itu menjadi PR kami untuk menindaklanjuti supaya desa tertinggal menjadi desa berkembang, desa mandiri sehingga menghasilkan desa-desa pariwisata itu dapat dinikmati oleh generasi-generasi ke depan penerus Lodong Merengi pada yang melala. Masih ada waktu. Baik, tadi ada statement bahwa semua terjadi karena pembiaran masa lalu. Ya, kita bicara terkait dengan masa depan. Ya, saya berharap ketika nanti ya ada ketegasan dari pemerintah daerah, ya jika persoalan ini terjadi berulang-ulang kali, yang saya harapkan ada ketegasan, ya mampu untuk mengatakan tidak, walaupun itu gerbong kita yang melakukan atau teman-teman kita yang menjadi bagian dari perusakan lingkungan atau mungkin pengurukan pasir secara berlebihan. Ya, ini yang menjadi harapan saya ke depan, bahwa kata pembiaran tadi ya itu tidak akan berlaku lagi nanti ketika kalau menjadi bupati Sumba Barat Daya. Dan saya berharap ada sebuah ketegasan. Saya suka dengan statement dari paslon nomor 2. Hanya saya butuh implementasi ketika betul-betul ke depan sudah diizinkan oleh Tuhan, ya. Tapi kalau belum diizinkan, ya semua ya itu hanya sebatas wacana. Terima kasih. Masih ada waktu. Mau dimanfaatkan lagi oleh paslon nomor urut 1? Tidak. Baik, waktu selesai, tidak dimanfaatkan oleh paslon nomor urut 1. Kini kesempatan kami berikan untuk paslon nomor urut 2 untuk melakukan tanggap balik terhadap apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 tadi. Ya, kami silakan dengan waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Jika ini disadari bahwa laut itu bagian dari kehidupan yang harus hadir di Kabupaten Sumba Barat Daya. Terima kasih untuk itu semua. Tetapi bahwa telah ada kerusakan yang sekarang ini kita sedang berandai-andai jadi pemimpin. Oleh karena itu, jika memang dipercaya, paket rakyat akan melakukan hal yang terbaik. Tentang apa? Tentang seputar pesisir pantai yang menjadi wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Kita bicara tentang dosa. Dosa siapa sehingga terjadi abrasi di Kabupaten Sumba Barat Daya? Ya. Jadi pemanfaatan laut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat itu ada beberapa. Yang pertama, kita harus memanfaatkan potensi sumber-sumber laut yang ada. Yang kedua, berkaitan dengan laut juga, kita harus meningkatkan potensi laut yang ada menjadi sumber pariwisata yang mendatangkan PED buat masyarakat yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang ketiga, kalau sudah memahami itu sebagai sumber ekonomi, sebagai sumber PAD dari Kabupaten Sumba Barat Daya, sebenarnya kalau pemimpin itu kan tidak butuh hanya cerdas saja, dia juga harus mempunyai hati. Dia mempunyai hati melihat kondisi pantai yang ada sudah mulai rusak oleh karena pembiaran yang dilakukan. Harus ambil satu tindakan yang tegas. Harus ada satu diskresi untuk mengambil tindakan yang tegas dalam rangka mengantisipasi supaya laut yang menjadi sumber ekonomi kita ini tidak rusak oleh karena pembiaran yang terjadi. Saya pikir itu saya. Terima kasih. Oleh karena itu kami berharap ketika kita berdesak-desakan di darat, maka lautlah pilihan. Ketika pilihan di laut, maka keamanan di laut harus kita jaga. Dengan cara apa? Menghindarkan abrasi. Jangan kita jadi petani tapi lupa laut dan ada nelayan di sana. Itu yang paling utama. Waktu selesai, terima kasih. Iya, Bapak Ibu hadirin, sekali lagi kami ingatkan selama paslon berbicara, mohon tidak bersuara karena dapat mengganggu konsentrasi dari paslon lainnya yang akan menanggap balik atas jawaban tersebut. Kami mohon kerjasama yang baik dari kita semua di ruangan ini. Terima kasih. Baik, kesempatan berikut kami berikan kepada paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 3.
Ya. Waktu bertanya 1 menit saat mulai berbicara. Ya. Sebentar Bapak, tunggu durasinya. Oke, silakan. Ya. Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tema yang kita pada malam hari ini, saya mau sampaikan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya ini masuk dalam sebuah kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim kita ini ada 18.000 kepala keluarga, sedangkan kemiskinan biasa itu ada 101 jiwa di Kabupaten Sumba Barat Daya. Tentu kita membutuhkan figur dari Kabupaten Sumba Barat Daya ini yang mampu melihat kesejahteraan masyarakat. Pada waktu yang lalu saya mau sampaikan bahwa ada harapan masyarakat Sumba Barat Daya yang disimpan di pundak daripada seorang pemimpin dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang saya mau tanya, bagaimana tanggapan paket nomor 1? Maaf, ke paslon nomor urut 3. Bagaimana? Ya, ke paslon nomor urut 3. Bagaimana tanggapan paket nomor 3 terhadap pemimpin yang pada akhirnya menyia-nyiakan? Baik, waktunya selesai. Semoga bisa ditangkap dengan baik oleh paslon nomor urut 3 pertanyaan tersebut. Iya. Silakan paslon nomor urut 3 akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2 dengan waktu 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya punya pengalaman dulu di Maluku. Saya koordinator fasilitator daerah untuk memfasilitasi provinsi Maluku dan seluruh kabupaten kota di sana, seluruh stakeholder di sana. Langkah strategis yang dilakukan Pak Lalo, pertama adalah kita membentuk tim percepatan penanggulangan kemiskinan daerah. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah kita akan melaksanakan yang namanya penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah untuk mengatasi berbagai macam kemiskinan tadi itu. Dan yang ketiga, kita menyusun rencana aksi percepatan penanggulangan kemiskinan. Dan data dari situlah kita akan membuat skala prioritas kecamatan-kecamatan mana, desa-desa mana yang merupakan target utama kita sebagai pilot project, sehingga diharapkan dalam 5 tahun ke depan kalau kami terpilih, kita akan selesaikan baik itu kemiskinan ekstrim maupun kemiskinan terselubung dan kemiskinan terbuka dan lain sebagainya. Saya pikir itu dari saya yang terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan ya. Ada teman Pak? Jelas 15 tahun tingkat kemiskinan tidak berkurang. Jadi pemimpinnya buat apa? Ini serius ini. Pemimpin berarti tidak berbuat apa-apa. 10-15 tahun terakhir SPD selalu dianggap tertinggal. Saya malu sebagai orang SPD. Makanya paket aman lahir untuk bagaimana orang miskin bisa berkurang. Salah satunya tadi kamu sudah sebutkan, harga komoditi. Petani jagung akan tersenyum ketika harganya tidak timbul tenggelam. Maka kami sudah sepakat harga jagung 5.000 per kilo. Dan harga jamu mente 27.000 per kilo. Dan 3 tahun lalu kami dari perusahaan Jepang telah bertemu seorang bupati di SPD untuk jual modal membeli jambu masyarakat. Tetapi pemimpin itu mengabaikan niat baik kami. Dan ini serius, jambu mente kualitasnya luar biasa di Sumba Barat Daya. Kami punya vitamin Jepang untuk memperbanyak buahnya, sehingga satu pohon bisa menghasilkan 50 kg. Kalau harganya 27.000, seseorang punya 100 pohon aja, dia sekali panen bisa mendapatkan 40 juta. Apakah itu tidak bisa meningkatkan kesejahteraan? Bisa. Inilah rencana aksi kami ke depan. Salah satunya adalah komoditi. Karena komoditi menyentuh jantung para petani jagung dan jambu mente. Demikian, sekian dan terima kasih. Iya, tersisa 2 detik tidak dimanfaatkan. Terima kasih. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi balik apa yang disampaikan oleh jawaban oleh paslon nomor urut 3 dengan waktu 2 menit saat mulai berbicara. Silakan. Baik, ketika kita bicara tentang perencanaan, penganggaran, tentu kita harus memiliki data yang valid. Karena begitu, kita harus membangun satu organisasi di pemerintahan daerah yang mengurus terkait dengan data.
Tidak mungkin kita berbicara tentang kemiskinan, kita bicara tentang kesejahteraan, kita berbicara tentang infrastruktur dan lain-lain kalau kita tidak memiliki data yang konkret, valid dan rasional. Data itu harus diurus oleh satu organisasi pemerintahan yang pada akhirnya mensuplai ke OPD-OPD yang lain untuk selanjutnya mengatur program dan kegiatan dan perencanaan. Saya pikir itu beberapa hal yang saya sampaikan. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Gustaf tadi. Memang kondisi di Kabupaten Sumbawa Barat Daya ini ya sudah mengalami keprihatinan yang begitu panjang. 17 tahun saya pikir masyarakat berjalan dalam kemiskinan, keprihatinan. Kita tenggelam dalam kemiskinan dan kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan 3%. Kita mengalami stunting yang tinggi dan berbagai hal yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat Daya ini. Oleh sebab itu waktunya memang kita menjemput era perubahan. Jadi terkait dengan pembangunan berkelanjutan kita rubah di era perubahan ini, di era yang baru ini, di tahun 2024 ini kita rubah berkelanjutan sesuai dengan perintah pemerintah pusat yang baru atau Presiden Republik Indonesia yang baru. Kita ubah sistem yang lama menjadi sistem yang baru untuk menaikkan harkat dan martabat masyarakat menuju kepada pembangunan yang berkeadilan, menuju pada kemakmuran dan menuju pada kesejahteraan rakyat Sumbawa Barat Daya. Terima kasih. Tersisa 21 detik. Tentu kita punya konsep yang sama, paket nomor 3, bahwa punya pengalaman menjadi fasilitator itu satu kekuatan. Tetapi jangan lupa bahwa perlu data. Oleh karena itu, kemunduran kabupaten ini selama 15 tahun, hendaknya hari ini kita hentikan dengan Waktu selesai, paslon nomor urut 2. Ya, kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk tanggap balik terhadap apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Waktu 2 menit dari saat mulai berbicara, ditunggu sebentar. Ketika ya, kami silakan. Baik, saya sepakat. Tadi saya sudah bilang tadi, data merupakan kunci. Jadi kalau pada bilang lagi saya tentang data, ya sesuatu yang keliru ya. Saya sebenarnya data merupakan fungsi untuk kita melakukan segala macam perencanaan. Dan untuk SPD ini sebetulnya ini satu daratan saja. Sebetulnya kalau kita mau betul untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan itu, satu saja kuncinya. Data itu memang tidak bisa kita niteskan masing-masing. Kita hanya menggunakan data yang sah dan pemerintah namanya data BPS. Kita ambil data BPS, kemudian kita melakukan kajian, kemudian kita bikin kita bentuk tim tadi yang saya katakan, setelah kita bentuk tim percepatan penanggulangan kemiskinan, lalu ada keterlibatan bila perlu bupati jadi ketua di situ, sekda di situ masuk di situ, ya semua stakeholder termasuk keterlibatan LSM perguruan tinggi, tokoh perempuan, tokoh anak dan sebagainya. Disitulah kita melakukan perencanaan, kita keluarkan namanya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan. Setelah itu baru kita bikin rencana aksi, kita bikin pilot project. Karena dinas A, dinas B tetap bisa berjalan, tetapi ini harus ada strategi khusus untuk menangani kemiskinan sehingga jangan sama yang seperti yang 17 tahun ini. 5 tahun kita harus punya grand design. Kita mau arah kemana? Kita mau kasih kalau masyarakat miskin terus, ataukah hanya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin? Ini yang kita harus hentikan ke depan sehingga SPD lebih maju, lebih aman, bersinergi, efektif, sejahtera ke depannya. Saya pikir begitu. Yang berikut sesuai dengan tema hari ini, bicara soal keadilan dan kesetaraan. Keadilan adalah semua merasakan sesuatu dan mereka bahagia. Tetapi yang terjadi selama ini adalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Ternyata terjadi diskriminasi. Untuk itu keadilan dan kesetaraan inilah yang kita bangkitkan untuk kita keluar dari kemiskinan. Sekian dan terima kasih. Iya, waktu pas selesai untuk paslon nomor urut 3. Terima kasih sudah saling tanggap dan menjawab antara paslon nomor 2 dan nomor 3. Saatnya kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dan nanti akan ditanggap balik. Kesempatan 1 menit dari saat mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih kepada paslon 01. Pertumbuhan ekonomi kita menurun dibandingkan 2022 itu 3,83. Tapi saat ini tinggal 3%. Pertanyaan saya, bagaimana rumus pertumbuhan ekonomi? Silakan dijawab.
Iya. Waktunya masih ada, hanya itu saja singkat pertanyaannya. Ya, pertanyaan sangat singkat. Iya, waktu selesai kalau begitu Bapak. Kita akan berikan kesempatan nanti kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. 3 menit durasi yang diberikan untuk menjawab sama seperti yang lain. Dan dimulai dari saat berbicara. Silakan. Terkait pertumbuhan ekonomi 3% di Kabupaten Sumba Barat Daya, tentunya tidak terlepas dari angka kemiskinan ekstrim. Oleh sebab itu, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, mulai bantuan sosial, PKH, beasiswa miskin seperti KIP, bantuan sembako, bantuan untuk kelompok rentan, penunjang disabilitas, peningkatan pendapatan masyarakat, mulai peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan untuk UMKM, bantuan modal usaha untuk kelompok masyarakat, dan yang ketiga, perbaikan kantong-kantong kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar kesehatan, jalan raya, serta meningkatkan kesertaan berbagai pihak. Tidak hanya itu, ke depan kita mendorong semua masyarakat harus tercover dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan juga bantuan modal usaha untuk seluruh warga masyarakat usaha di berbagai macam komponen. Bantuan modal usaha di perbengkelan, pertukangan, kuliner, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga bantuan ternak bagi masyarakat petani dan peternak, ternak besar, ternak kecil, untuk memastikan bahwa protein hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memerangi stunting. Dan tidak hanya itu, data nomor 1. Oleh sebab itu, kerjasama antara pemerintah desa, perangkat desa, dan juga Karang Taruna ini kita harus saling koordinasi sehingga meningkatkan peningkatan ekonomi masyarakat itu berjenjang mulai dari dusun, desa, kecamatan hingga kabupaten. Ingin ditambahkan, masih ada waktu? Paslon nomor ya. Oke. Pas? Pas. Baik. Kalau paslon nomor 1 tidak memanfaatkan waktu, kita akan pindah ke paslon nomor urut 3 ya, untuk melakukan tanggapan balik terhadap jawaban yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Kita menunggu durasi. Ya. Paslon nomor urut 3 silakan berbicara 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya tadi rumus pertumbuhan ekonomi, bukan cara mengatasi, bukan cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apakah tahu rumusnya? Kalau tidak tahu, saya akan menjelaskan. Rumus pertumbuhan ekonomi C tambah I tambah G X kurang M. Artinya apa? C itu konsumsi rumah tangga, I investasi, G konsumsi government, dikurangi lalu ekspor, X ekspor, dan M adalah impor. Itulah rumus baku pertumbuhan ekonomi. Makanya kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, hal-hal inilah yang dilaksanakan. Tapi tidak apa-apa, saya kira ini bagian dari pencerahan. Menurut saya, rumus pertumbuhan ekonomi sebagai calon pemimpin harus ketahui, sehingga tahu arah kemana kita berjalan. Silakan. Masih ada waktu? Mau dimanfaatkan? Cukup? Ya, baik. Terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Ya, tidak diselesaikan waktunya. Dan kita akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk melakukan tanggap balik terhadap jawaban yang sudah disampaikan oleh paslon nomor urut 3. Waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Ya, oke. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Tentunya peningkatan ekonomi masyarakat targetnya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga menghilangkan kemiskinan ekstrim di Lodo, Meringi, Padang, Melala. Ratu Angga mendorong kegiatan pemberdayaan di tiap-tiap sektor. Bantuan modal usaha, bantuan modal ternak, bantuan UMKM kita support untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, stunting juga menjadi PR besar bagi semua Barat Daya. Oleh sebab itu, Ratu Angga juga mendorong agar semua berbasis data. Bantuan KIP, bantuan PKH, bantuan non-tunai, itu semua harus tersalur bagi kelompok-kelompok rentan. Sekian dan terima kasih.
Mau ditambahkan, Pastor? Iya. Baik, jawaban dari tanggapan balik dari Pastor nomor urut 1 tadi mengakhiri segmen keempat kali ini. Semangat dulu untuk ketiga paslon kita yang luar biasa. Saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Di segmen keempat ini, kita akan jeda, nanti kita bertemu di segmen kelima.